takut, lelah, bahagia, haru, dan bangga. Semuanya kami rasakan dalam perjuangan menuju atapnya Pulau Bali. Semuanya itu terangkum dalam video ini. Gunung Agung, kami datang. Hari ini 6 Mei 2021 saya janjian dengan seorang kawan yang mengajak saya untuk menemani perjalanannya ke Gunung Agung. Namanya Sutama. Jadi singkat cerita, kami belum pernah bertemu sebelumnya. Bisa dibilang ini akan menjadi pendakian perdana kami. Tapi sebelum menyanggupi ajakannya, sebenarnya saya ada rencana untuk mendaki ke luar Pulau Bali. Tapi karena suatu alasan, rencana itu pun saya batalkan. Akhirnya saya pun mengganti rencana untuk mendaki ke gunung yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kediaman saya. Saat itu juga, kebetulan ada ajakan dari Sutama untuk mendaki Gunung Agung yang merupakan gunung tertinggi di Bali. Singkat cerita, setelah ada kesepakatan kami pun janjian akan bertemu di Pura Pengubengan. Nah, satu hari sebelum berangkat, saya hendak mengajak satu kawan lagi dari Desa Songan untuk ikut dalam pendakian ini. Dan ia pun mengiyakan ajakan saya. Tapi tiba-tiba karena ada suatu hal mendadak yang tidak bisa ditinggalkannya, dia pun mengabari saya bahwa tak jadi ikut. Ya sudah, saya pun berangkat sendiri dengan motor buntut kesayangan. Di tengah perjalanan, saya sempatkan untuk melengkapi logistik dan juga makan terlebih dahulu. Setelah semuanya beres, perjalanan pun dilanjutkan. Di kejauhan, Gunung Agung terlihat megah seolah-olah merayu saya agar cepat sampai di puncaknya. Bertepatan dengan itu, Sutama mengabari bahwa dia sudah sampai duluan. Sontak saya pun terus melaju kendaraan agar cepat sampai di tujuan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, akhirnya saya sampai juga di Pura Pengubengan dan bertemu dengan Sutama. Ternyata dia tidak sendiri. Sutama mengajak beberapa kawannya. Ada Hendra, Satya, dan juga Pandey. Setelahnya kami mengobrol sebentar lalu sembahyang bersama. Sebelum pendakian dimulai, ada hal unik yang terjadi. Sutama yang ternyata masih berstatus seorang siswa tiba-tiba mendapat notifikasi di handphonenya bahwa hari ini ia ada ulangan online. Sontak saya bertanya dong padanya, apakah ingin melanjutkan pendakian atau akan menundanya terlebih dahulu? Tapi ia dengan pedenya menyaut bahwa dia bisa menyusul ulangan itu di lain waktu. Oh ya sudah kalau begitu. Pendakian pun dimulai. Kami memulai pendakian dengan semangat yang membara, ditemani dengan sinar sang surya yang seolah membakar kulit. Maklum saja, kami mendaki di awal bulan Mei, di mana cuaca sudah mulai memasuki musim kemarau. Oh iya, dikarenakan hari ini kami melakukan pendakian pada hari biasa, dapat dipastikan pendakian tidak akan seramai weekend atau hari libur. Kami yang masih merupakan pendaki pemula, lebih memilih jalur ini dibandingkan 2 jalur lainnya, yang terkenal akan jalurnya yang ekstrim. Jalur pendakian ini sampai sekarang belum ada pos jaga maupun simaksi. Biasanya, kami hanya memberikan uang punya seikhlasnya jika ingin mendaki. Tapi nggak tahu kenapa gunung dengan ketinggian di atas 3000-an ini belum dikelola dengan baik. Entahlah, tapi sampai sekarang kami belum mendapat jawabannya mengenai hal itu. Perjalanan belum lama, tapi Pandey kurang bisa beradaptasi dengan carrier yang dibawanya. Dia merasakan sakit di pundaknya. Maklum saja, ini adalah baru kedua kalinya dia menggendong carrier ke gunung. Alhasil kami sampai beberapa kali berhenti untuk memperbaiki carrier yang dibawanya.
1 jam lebih berjalan, kami pun terpisah menjadi 2 rombongan. Sutama, Satya, dan Hendra sudah melesat ke pos 1, sementara saya dan Pandai lebih memilih berjalan pelan. Sekarang ini perjalanan menuju ke pos 1, tapi ini sekarang kita cuma berdua saja sama Pandai, yang juga udah mulai kelelahan karena ya kita udah jarang mendaki ya. Udah jarang mendaki. Saya terakhir itu mendaki sekitar 4 bulan yang lalu, dan habis itu nggak pernah sama sekali olahraga. Jadi udah mulai kaku otot-otot semuanya. Jadi ketinggalan rombongan 3 orang yang udah, ya saya kira mereka udah nyampe sih di pos 1. Hampir 2 jam perjalanan, kami sampai di pos 1. Beristirahat sebentar, setelahnya lanjut lagi ke pos 2. Jalur trek sesungguhnya baru dimulai. Bagaimana tidak? Sehabis pos 1, kami akan melewati tanjakan-tanjakan yang akan menguras tenaga, yang membuat harus sesekali berhenti untuk menghilangkan rasa lelah. Dan dikarenakan jarak pos 1 ke pos 2 lumayan jauh, kami tidak boleh terlalu lama beristirahat di jalur pendakian. Takutnya akan tiba pada malam hari di pos 2. Kami pun harus terus berjalan lagi dan lagi, melewati jalur yang semakin membuat kaki ini terasa pegal. Setelah sekitar 2 jam perjalanan dari pos 1, kita benar-benar sudah ingin menyerah karena jalur semakin curam dan pos 2 tak kunjung terlihat. Ini disebabkan karena kami sudah merasa lapar dan tubuh semakin lemas. Kami pun mencicil langkah sedikit demi sedikit agar bisa cepat sampai di pos 2. Walaupun raga ini rasanya tak kuat lagi melanjutkan perjalanan. Oh iya, meski sekarang sudah memasuki musim kemarau, tetap saja kabut sempat turun di tengah perjalanan yang mengakibatkan pemandangan tak terlihat lagi. Dan juga sempat ada rintikan hujan yang memaksa kami harus memakai jas hujan. Setelah memakai jas hujan sebentar, tiba-tiba hujan menghilang. Untunglah, jadi kami tidak akan kesulitan berjalan. Sekarang udah hampir pukul 15 dan itu berarti kita udah menempuh perjalanan 5 jam, tapi belum nyampe juga di pos 2. Dan sekarang kabut makin tebal. Tadinya sempat ada gerimis sedikit, tapi udah mendingan sekarang. Ya kemungkinan ya cuaca akan lebih baik nantinya. Ya semoga aja kita dapat sunset untuk hari ini. Mendekati pos 2. Ini ada petunjuk di sini. Ini kayak baru dibuat dan sepertinya kalau mau cari air di sini udah tersedia ya, karena udah ada plakatnya yaitu ke sana. Tapi kita akan melanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya karena kita udah cukup air juga. Mungkin besok kita coba ke sana. Setelah cukup lama berjalan, cuaca cerah kembali, bertepatan dengan kami yang hampir tiba di pos 2, yang merupakan tempat di mana akan bermalam sebelum esoknya akan melakukan summit attack ke puncak Gunung Agung. Setelah menempuh perjalanan hampir 7 jam,
Akhirnya nyampe juga di pos 2. Lihat Hei, jam berapa? Jam tadi sampai jam setengah 4. Jadi di jalur pendakian Gunung Agung via Pura Penghubungan ini ada 2 tempat untuk camp. Yang satu lagi ada di pos 3 yang merupakan camp 2. Tapi hanya bisa mendirikan beberapa tenda saja. Berbeda sekali dengan pos 2 yang bisa banyak space untuk mendirikan tenda. Setelah mendirikan tenda dan juga masak-masak yang ditemani dengan view sunset yang menghilangkan rasa lelah kami, seiring perut yang sudah keroncongan, tak terasa makanan pun sudah matang. Kami pun langsung makan dengan lahapnya, sampai lupa kalau langit sudah berganti warna. Hari yang indah berubah menjadi gelap, ditandai dengan sang surya yang mulai menghilang. Itu tandanya kami harus bergegas tidur karena esoknya akan melakukan summit attack pada dini hari. Kita udah persiapan summit menuju ke puncak Gunung Agung. Dan kita udah prepare peralatan dan juga sudah makan-makan. Jadi, Hera gimana? Siap udah? Siap. Ya. Yang lainnya udah? Siap. Ready ya? Siap. Ya. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 3 pagi, di mana suhu yang semakin dingin dan mata yang masih ngantuk. Kami pun memulai summit attack ke puncak Gunung Agung. Summit Agung Bisa. Baru saja perjalanan dimulai, saya sedikit ada masalah dengan penerangan. Bagaimana tidak? Berjalan malam yang seharusnya menggunakan headlamp yang berfungsi dengan baik, saya malah memakai senter handphone. Alhasil saya sedikit kesulitan berjalan. Tapi untungnya kawan-kawan sudah persiapan lebih matang dengan headlampnya masing-masing, yang sedikit membantu saya. Untunglah, jadi perjalanan bisa dilanjutkan. Oh iya, di tengah perjalanan kami sempat bertemu dengan 2 wisatawan asing bersama guide-nya yang sedang beristirahat dengan menyalakan api unggun untuk menghangatkan suhu tubuhnya sebelum nantinya akan melanjutkan perjalanan lagi ke puncak Gunung Agung. Kita udah sampai di pos 3 camp 2 dan di sini juga ada tempat persembahyangan, namanya itu Pura Puncak Kori Agung. Setelah pos 3, jalur bebatuan dan curam yang akan kami lalui. Di sini kami sudah merasa kurang nyaman dikarenakan suhu yang semakin dingin dan juga pepohonan yang sudah tidak ada lagi. Dan dapat ditebak apa yang akan terjadi. Kami yang sudah memakai jaket tebal tetap saja merasakan dinginnya angin malam bagaikan es. Ya, sembari menahan rasa dingin yang terus menerpa tubuh kita. Ya, saya akan sedikit membahas soal barang yang saya bawa sekarang ini. Mungkin kawan-kawan udah ada yang pernah komen ya di video saya yang satunya lagi di solo hiking. Waktu itu ada juga yang nanya kenapa saya bawa beban itu yang kelihatannya banyak. Tapi sebenarnya ya yang saya bawa ini cuma sleeping bag untuk jaga-jaga aja. Ya siapa tahu nanti dibutuhkan untuk kawan-kawan juga nanti yang nggak bawa sleeping bag, karena ya itu udah jaga-jaga biar nggak nanti hipotermia akibat cuaca yang terlalu dingin. Setelah mencicil langkah demi langkah, langit mulai terlihat merah dan membuat kami semakin bersemangat lagi. Bertepatan dengan itu, akhirnya kami pun tiba di puncak Gunung Agung. Pandai dan kawan lainnya yang kali ini melakukan pendakian perdananya ke Gunung Agung tidak menyangka bisa menginjakkan kakinya di puncak tertinggi Pulau Bali ini. Haru dan bangga mereka rasakan.
Wah. Hi guys, congratulations. Congratulations guys. Yeah. Akhirnya kita sampai juga di puncak Gunung Agung. Kita nanjaknya berlima dan kawan-kawan semuanya sampai di sini. Semuanya berhasil. Saya pun senang sekali rasanya bisa kembali lagi ke sini. Oh ya, bagi saya ini adalah ketiga kalinya menginjakan kaki di sini. Bulan Agustus 2020 adalah pertama kali saya dan 4 kawan lainnya datang untuk merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kala itu kami yang datang dengan peralatan seadanya hampir saja terserang hipotermia dan kelaparan akibat kurang pengetahuan tentang dunia pendakian. Yang kedua, saya datang hanya seorang diri atau lebih dikenal dengan solo hiking. Benar-benar sendiri, tapi sudah dengan persiapan lebih matang dari pendakian sebelumnya. Dan sekarang saya datang dengan kawan-kawan baru yang mana kami belum saling kenal sebelumnya. Yang tadinya kami hanya sebatas orang asing berubah menjadi sahabat. Kita saling memahami kepribadian satu sama lain. Dalam hati, saya berdoa semoga suatu hari nanti bisa kembali lagi ke sini dengan cerita yang berbeda dan kesan yang berbeda pula. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Sampai jumpa lagi di perjalanan saya selanjutnya. See you next time guys.